Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Betty dengan NIM K8419062. Di sini saya akan memaparkan mengenai media pembelajaran yang saya buat, yakni Sosiologi Bingo. Media pembelajaran ini terinspirasi dari permainan bingo. Bingo adalah permainan menyusun kata, baik secara vertikal, horizontal, maupun diagonal. Biasanya pada permainan bingo terdapat huruf B, I, N, G, O secara horizontal maupun vertikal. Pada media pembelajaran kali ini, permainan bingo terbuat dari styrofoam, kertas pelangi, dan juga kotaknya terbuat dari kertas buffalo yang kemudian dicetak bersama dengan angka yang ada di sini. Pada belakang kotak terdapat pertanyaan yang kemudian akan dijawab oleh kelompok. Sebenarnya media pembelajaran ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Namun kali ini saya akan mencontohkan secara kelompok kecil, yakni 2 kelompok. Terdapat kelompok A dan kelompok B. Modifikasi dari permainan ini adalah pada media pembelajaran sosiologi bingo, nantinya kelompok yang akan menjawab soal akan mendapatkan tanda kotak dengan warna sesuai kelompok, misalnya warna biru dan juga warna hijau. Jika kelompok tersebut bisa menyusun 5 soal secara horizontal, vertikal, maupun diagonal, kelompok tersebut akan mendapatkan bingo dan memenangkan permainan ini. Tujuan media pembelajaran sosiologi bingo adalah untuk mendorong dan menstimulus kolaborasi peserta didik dengan menggunakan bahan ajar interaksi sosial. Selain untuk menstimulus dan juga membuat pembelajaran lebih menarik, media pembelajaran ini juga dilakukan untuk melatih kerjasama tim dalam menyusun pola bingo. Semakin mereka dihalangi untuk membuat bingo, maka akan semakin banyak pula pertanyaan yang akan mereka jawab. Nah, media pembelajaran sosiologi bingo ini nantinya akan membuat siswa lebih mengingat tentang materi pelajaran yang diajarkan pada saat itu, karena mereka akan menjawab dan juga mencari jawaban itu sendiri bersama kelompok mereka. Mereka akan lebih mengingat materi tersebut daripada hanya dijelaskan oleh gurunya. Media pembelajaran sosiologi bingo memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, media pembelajaran ini menggunakan bahan yang mudah dijangkau dan proses pembuatan yang lumayan singkat. Adanya media pembelajaran sosiologi bingo akan membuat kelas lebih menyenangkan dan menarik sehingga siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran tersebut. Namun kekurangannya, bahan-bahan yang dipakai ini walaupun lumayan mudah untuk dijangkau dan juga harganya murah, tetapi kadang bahan dalam membuat proses pembelajaran ini cenderung tidak awet, dan juga jika menggunakan kertas pelangi maka akan lebih kusut daripada media pembelajaran yang lain. Untuk itu, solusi yang diberikan adalah dengan cara mengganti kertas pelangi ini dengan menggunakan bahan yang lebih kuat dan tidak gampang kusut seperti kertas karton. Kemudian kotak ini sebenarnya bisa menggunakan kertas pelangi atau kertas lipat. Namun kertas lipat dan kertas pelangi itu cenderung ringan dan juga gampang untuk copot atau bisa juga menjadi kusut. Namun kali ini saya akan menggantinya menggunakan kertas buffalo agar tidak gampang untuk terbang atau copot di media pembelajaran ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan media pelajaran sosiologi bingo antara lain styrofoam, kertas pelangi, kertas lipat, spidol, penggaris, lem, cutter atau gunting, kemudian ada kertas buffalo, paku pin, dan juga kertas yang dicetak seperti ini untuk hiasannya. Proses pembuatan dari sosiologi bingo ini yaitu pertama mengukur kertas pelangi, kemudian kertas pelanginya nanti ditempel menggunakan lem di styrofoam, kemudian menggunting kertas buffalo yang sudah diprint dengan angka menjadi ukuran 6x6 cm, kemudian menggunting soalnya untuk ditempel pada kotak ini di belakang, menghiasnya, dan juga membuat tanda warna untuk kelompok. Tanda warna ini hanya berukuran 2x2 cm yang nantinya digunakan ketika kelompok berhasil menjawab. Untuk proses pembuatan media pembelajaran selengkapnya bisa dicek di video setelah ini.
sosiologi bingo, pertama kelas akan dibagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok A dan juga kelompok B. Kelompok A diberi tanda warna hijau dan juga kelompok B diberi tanda warna biru jika mereka berhasil menjawab. Kemudian kelompok A akan maju ke depan, perwakilan satu persatu. Kelompok A ini berniat untuk menyusun bingo menggunakan angka 6 dan secara horizontal. Kemudian kelompok A akan mengambil kertas nomor 6 dan menjawab soal yang ada di sini. Misalnya dengan soal istilah lain dari perkawinan campuran. Jika kelompok A berhasil menjawab, yaitu amalgamasi, maka kelompok A ini akan ditandai dengan warna hijau. Seperti ini, dan ditambahkan kembali. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya adalah kelompok B. Kelompok B ini berniat menggunakan vertikal di angka 2. Dan ternyata kelompok B ini tidak bisa menjawab. Kemudian akan dilemparlah ke kelompok A. Jika kelompok A bisa menjawab, akhirnya yang mendapatkan nomor 2 ini adalah kelompok A tersebut. Jika susah menggunakan permainan ini menjadi potret, maka permainan ini akan bisa dilakukan secara seperti ini, menggunakan meja kelas. Nah, setelah tadi kelompok B tidak bisa menjawab, maka sekarang giliran kelompok A lagi untuk perwakilannya menjawab soal. Kelompok A ini sekarang akan memilih angka 7 karena ia berniat untuk membuat bingo secara horizontal. Kelompok B sengaja memilih angka 8 agar kelompok A ini tidak bisa membuat bingo dengan cepat. Kemudian kelompok A akan membuat alternatif lain dengan membuat bingo secara vertikal sehingga memilih angka 19. Setelah menjawab beberapa pertanyaan, di sini ternyata kelompok A dengan warna hijau berhasil membuat bingo horizontal antara angka 16 hingga 20. Maka kelompok A menang dan berhak untuk mendapatkan hadiah dari gurunya. Waktu dalam proses permainan di media pembelajaran sosiologi bingo bisa cepat ataupun bisa lambat tergantung dengan kondisi kelas saat itu, ataupun dengan kondisi kelompok A maupun kelompok B bisa menyelesaikan soal, apakah itu bisa cepat ataukah itu bisa lambat, bagaimana strategi mereka dalam permainan, bagaimana mereka menghalangi atau tidak, itu mempengaruhi proses permainan ini, bisa cepat ataupun bisa lambat, seperti itu. Terakhir, saya akan membahas mengenai sinkronisasi media pembelajaran dengan teknologi yang ada. Jadi di sini saya mengimajinasikan atau membayangkan jika permainan ini akan diarahkan ke teknologi. Awalnya ini berisi soal. Soal ini bisa ditaruh di depan dengan barcode. Jadi barcode ini ditaruh di depan soal, kemudian di-scan. Ketika di-scan, maka akan muncul soal. Kemudian di belakang sini diganti dengan kertas barcode yang berisi jawaban. Jadi ketika soal ini berhasil di-scan, kemudian siswa menjawab, maka jawaban tersebut akan di-scan di sini. Apakah itu benar, apakah itu salah? Pada intinya, di depan berisi barcode soal, kemudian di belakang berisi barcode jawaban untuk masing-masing kotak seperti ini jika disinkronisasikan dengan teknologi.